Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang adat atau bilangan di dalam bahasa Arab. Jadi adat atau bilangan di dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada namanya adat mudhof. Adat mudhof ini adat yang berlaku untuk bilangan dari angka 3 sampai angka 9. Yang kedua ada namanya adat murakkab. Adat murakkab ini bilangan dari angka 11 sampai dengan angka 19. Kemudian yang ketiga itu ada adat mufrad. Yaitu adat untuk bilangan puluhan dari 20 sampai 90, khusus yang puluhan. Dan yang terakhir, yang keempat itu ada namanya adat ma'tuf. Oke, kita mulai dulu dari yang pertama, yaitu ada namanya adat mudhof. Nah, sebelum saya lanjutkan, jadi dalam adat itu nanti ada 2 istilah, yaitu ada namanya adat, kemudian ada namanya ma'dud. Adat itu bilangannya, sementara ma'dud itu adalah yang dihitung, sesuatu yang dihitung. Nah, nanti yang perbedaannya berada pada kondisi adat dan ma'dudnya. Untuk yang pertama yaitu ada namanya adat mudhof. Jadi adat mudhofnya ini nanti dibagi 2. Jadi ada yang mudhof kepada jamak, ada yang mudhof kepada mufrad. Nah, adat mudhof yang mudhof kepada jamak, jadi ma'dudnya nanti berupa jamak, itu berlaku untuk bilangan 3 sampai 9. Sementara untuk adat mufrad itu berlaku untuk bilangan 100 dan 1000. Karena ini adat mudhof, maka dia susunannya seperti mudhof ilaih. Ya, mudhof itu nanti susunannya berarti seperti mudhof dan mudhof ilaih. Cuman nanti istilahnya adalah yang mudhof ini adat bilangannya, terus mudhof ilaihnya ini adalah ma'dudnya. Oke, untuk aturannya antara adat dan ma'dud itu harus berlawanan jenisnya. Jadi adat itu harus berlawanan dengan ma'dud dalam urusan mudzakkar dan mu'annas.
Artinya jika adatnya itu mudzakkar atau laki-laki, maka ma'dudnya harus perempuan atau mu'annas. Jika adatnya itu perempuan, maka ma'dudnya harus laki-laki. Ini aturannya. Contohnya ada kalimat 3 pena. 3 pena itu kalau di bahasa Arab kan jadi salah satu aqlamin. Nah, salasa ini kan bilangan. Jadi salasa ini adalah adatnya. Sementara aqlamin ini adalah ma'dudnya. Atau kalau dalam susunan mudhof ilaih, salasa adalah mudhofnya dan aqlamin adalah mudhof ilaihnya. Kemudian di sini berlaku aqlamin ini jamak. Dia termasuk mudhof jamak karena bilangan 3 sampai 9. Jadi aqlam ini adalah jamak dari aqlamun, ikut jamak dari qalamun, pena. Namanya ini mudhof ilal jam'i. Kemudian salasa di sini adalah mu'annas. Kenapa mu'annas? Karena ada tak marbutohnya, ini ada taknya. Maka ini di sini dihukumi mu'annas, sementara yang ini adalah mudzakkar. Jadi antara adat dan ma'dudnya itu harus berlawanan antara mudzakkar dan mu'annasnya. Ini berlaku untuk yang jamak, mudhof jamak. Yang kedua yaitu mudhof kepada mufrad atau mudhof ilal mufrad. Atau contoh yang kedua yang adatnya mudzakkar, ma'dudnya mu'annas, itu seperti lafal arba'u. Ntar saya ganti warnanya. Seperti lafal arba'u nisa'in. Jadi arba'u ini mudzakkar atau laki-laki, nisa'in dia perempuan atau mu'annas. Ini yang adat jamak. Yang kedua mudhof ilal jam'i. Yang kedua yaitu mudhof kepada mufrad. Jadi adat mudhof yang mufrad. Tadi berlaku untuk angka 100 dan 1000. Contohnya ada mi'atu rojulin. Mi'atu rojulin. Ini adat mudhof karena tersusun dari mudhof dan mudhof ilaih. Atau bahasanya adat dan ma'dud. Nah, ini adatnya. Ini ma'dudnya. Nah, rojulin ini mufrad karena rojulin ini bentuk mufrad. Kalau jamaknya adalah rijalun. Jadi untuk yang 3 sampai 9 itu ma'dudnya berupa jamak. Untuk angka 100 dan 1000 itu ma'dudnya berupa mufrad. Contoh lagi 1000. Contoh 1000 yaitu alfu dirhamin. Alfu dirhamin. Ada mi'atu rojulin, ada alfu dirhamin. Ini contoh yang mudhof kepada mufrad. Kemudian adat yang kedua yaitu ada namanya adat murakkab. Murakkab secara bahasa itu artinya dia tersusun.
dia tersusun karena tersusun berarti minimal ada 2 kalimat, tapi statusnya bukan mudhof. Nah, untuk adat murokab itu berlaku untuk bilangan dari angka 11 sampai dengan angka 19. Namanya adat murokab. Nah, untuk bilangan 11 sampai 19 lagi, 19 ini nanti juga dikelompokkan lagi. Ada khusus bilangan 11 dan 12. Kemudian khusus bilangan 13 sampai 19. Nah, di dalam adat murokab karena tersusun dari 2 kalimat, 2 kalimat ini kalau kita misal mau kelompokkan itu ada yang namanya satuan, ada puluhan ya. Misal angka 12 berarti satuannya adalah angka 2. Kemudian 10-nya adalah puluhan. Oke, contoh yang ada murokab, contohnya itu seperti salah sata asyara. Ya, contohnya mungkin seperti salah sata asyara. Nah, nanti ada aturannya sendiri antara 11, 12 dan 13 sampai 19. Untuk yang 11, 12 ini satuannya, jadi ini yang disebut satuan salasah 3. Yang saya sebut satuan, kemudian asyara ini saya sebut dengan puluhan. Nah, terus misalnya tambahan lagi salah sata asyara imro'at, salah sata asyara rojulan. Ini maksudnya. Ini satuan, ini puluhan, rojulan ini maksudnya. Untuk aturannya, untuk bilangan 11 sampai 11 dan 12 itu satuannya itu sama dengan maksudnya. Satuannya sama dengan maksudnya. Kemudian yang kedua, satuannya itu sama dengan puluhannya. Sama dalam hal apa? Sama dalam hal mudzakkar, laki-laki, atau muannas. Jika satuannya mudzakkar maka maksudnya mudzakkar. Atau jika maksudnya mudzakkar maka satuannya mudzakkar. Jika satuannya mudzakkar maka puluhannya juga mudzakkar. Nah, nanti ada yang mudzakkar ini contohnya ada ahadun, ahada, kemudian itsna. Sementara yang muannas itu ada ihda, kemudian itsnata. Sementara untuk asyara ini kalau mudzakkar itu asyara, kalau muannas asyrota. Ini untuk yang satuan 11 dan 12. Sementara untuk yang 13 sampai dengan 19 itu satuannya itu berlawanan dengan maksudnya. Jika maksudnya mudzakkar, jika satuannya misalkan maksudnya laki-laki, maka satuannya harus perempuan. Kalau ini laki-laki berarti ini juga laki-laki. Kalau ini perempuan, ini juga perempuan atau muannas. Terus yang kedua, jika satuannya
itu berupa satuannya berlawanan dengan puluhan. Satuannya berlawanan dengan ma'dud, satuannya berlawanan dengan puluhan. Sehingga puluhan ini akan sama dengan ma'dudnya. Jadi puluhannya akan sama dengan ma'dudnya, tapi berlawanan dengan satuannya. Satuan berlawanan dengan ma'dud, satuan berlawanan dengan puluhan, tapi puluhan sama dengan ma'dudnya. Dalam hal apa? Sama tadi, dalam hal mudzakkar atau mu'annas. Oke, contohnya. Contoh yang 11 dan 12 dan 12. Misal kita ambil contoh 11 laki-laki. Ya, 11 orang laki. 11 itu berarti ahada 11. Ahadanya mudzakkar, asyaronya mudzakkar. Terus rojulan laki-laki. Ahada asyaro rojulan. Ini sama semuanya. Dari satuan sama dengan ma'dud, satuannya ini dia mudzakkar, ma'dudnya juga mudzakkar. Satuan sama dengan puluhan, satuannya mudzakkar, puluhannya juga mudzakkar. Contoh yang mu'annas. Ihda asyrota nisaan atau imro'atan. Ihda asyrota nisaan. Ini perempuan atau mu'annas. Ini mu'annas atau perempuan, ini juga mu'annas. Ini untuk 11, 12 juga sama ya. Isnata asyrota imro'atan atau nisaan. Isnata asyrota imro'atan. Ya, ini mu'annas. Ini mu'annas, ini juga mu'annas. Sementara untuk yang 13 sampai 19, contohnya salasu asyrota. Salasa asyrota imro'atan. Salasa asyrota imro'atan. Ini satuannya dia mudzakkar, dia berlawanan dengan puluhan. Maka di sini puluhannya mu'annas karena satuannya mudzakkar. Satuan berlawanan dengan ma'dud, satuannya mudzakkar maka ma'dudnya mu'annas. Kemudian ma'dud sama dengan puluhan, perempuan. Contoh lain. Arba'ata asyrota kitaban. Ini mu'annas, asyrotanya arba'ata asyara, arba'ata asyara kitaban. Ini mudzakkar, kemudian kitabannya juga mudzakkar. Ini contoh, ini adat yang murakkab. Jadi aturannya seperti itu. Kemudian untuk cara membacanya, cara membacanya itu dibaca mabni fathah. Untuk angka 11, kemudian 13 sampai dengan 19 itu hukumnya mabni fathah. Yang dibaca mabni fathah yang mana?
yang bagian depan yaitu adatnya, satuannya. Yang bagian depan yaitu satuannya dibaca mabni fathah. Begitu pula yang puluhannya juga dibaca mabni fathah. Di sini salasa asyrota, arba'ata asyrota, ahada asyara, ihda asyrota. Semuanya mabni fathah. Adapun untuk yang angka 12, khusus yang angka 12, untuk i'rab rofa'nya dia ditandai dengan alif, sementara untuk selain rofa berarti ada nasab atau jer. Jadi ketika nasab atau jer, maksudnya selain alif, dia ditandai dengan ya. Jadi ini isnata, ini tanda rofaknya dengan alif. Kalau dia nasab jadinya isnatai pakai ya. Ya, isnatai asyrota atau isnatai asyrota atau isnai asyara. Itu yang kedua, namanya adat murokab. Sekarang yang ketiga. Jadi nanti yang pertama sudah adat mudhof yang pertama, yang kedua ada adat murokab,